Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mengenalkan dan mempresentasikan juga mengenai bisnis psikologi framework yang dibuat oleh Sony Soeharto. Dan di sini ada saya, Muhammad Radika Haris, lalu teman saya, Octavia Sayang Ningtyas, Cecilia Dwi Putri, Mariska Chelsea, Laura Nur Halisa, dan terakhir Santi Purnama Dewi. Nah, jadi jika kita ingin membuat bisnis, tentunya kan kita ingin melihat outputnya dari bisnis tersebut seperti apa. Tentunya namanya pengusaha dalam menciptakan bisnis itu pasti pengen bisnisnya itu sustainable. Apa sih sustainable? Sustainable itu bisa dikatakan, dibilang juga bertahap, bertahan, dan berkembang gitulah. Nah, dalam sustainable-nya ini pasti bisnis juga ingin menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau mungkin bisa disebut excellent dalam BPF ini. Dan yang terakhir juga memberikan kebahagiaan atau happiness. Nah, Sustainable Business Excellence and Happiness itu merupakan business result atau hasil kerja keras dari usaha yang diciptakan dengan menggunakan BPF ini, yang di dalamnya ada strategic direction, organization, dan terakhir human capital. Tapi tidak dipungkiri dalam membangun bisnis ini juga terdapat kekuatan dari luar yang akan bisa mengganggu perusahaan yang dibuat gitu ya, atau biasa disebut dengan external force. External force ini bisa berupa kebijakan, regulasi, ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu tapi dari luar perusahaan. Ketika hasil ini tercapai, muncullah feedback atau umpan balik dari hasil yang sudah didapatkan. Feedback ini penting karena digunakan untuk mengevaluasi ataupun memperbaiki proses sebelumnya yang mungkin ada kesalahan. Contohnya, kalau ternyata ada aspek yang kurang efisien dan butuh pelatihan tambahan, hasil dari evaluasi itu akan dikembalikan dan ke bagian kiri, yaitu modal, untuk diperbaiki lagi. Dengan begitu, proses pengembangan bisnis itu tidak berhenti di satu sisi saja, tapi terus berputar secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu Strategic Direction Capital. Jadi bagian kiri adalah fondasi utama yaitu arah strategi organisasi, yaitu peta jalan yang menentukan kemana perusahaan mau melangkah dan bagaimana cara mencapainya. Terdiri dari 4 elemen besar. Yang pertama, filosofi and value, prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku organisasi. Yang prosesnya disebut reventing value, yaitu meninjau ulang nilai-nilai agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua ada vision mission. Visi adalah cita-cita jangka panjang, sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapainya. Dilakukan melalui redefinition value, yaitu menyesuaikan arah tujuan agar tetap relevan. Selanjutnya di bagian kiri bawah, yang nomor 3 yaitu ada business goal and target, merupakan sasaran konkret yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu, baik dalam aspek finansial maupun non-finansial. Contohnya mencakup peningkatan profit atau efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk atau layanan, perluasan pangsa pasar, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan karyawan. Proses penetapan dan pembaruan sasaran ini dilakukan melalui revise objektif, yaitu meninjau kembali tujuan dan target organisasi agar tetap sejalan dengan perubahan strategi, kondisi pasar, serta kebutuhan stakeholder. Langkah ini penting karena dalam dunia bisnis yang dinamis, target yang relevan di masa lalu belum tentu efektif di masa kini. Dengan melakukan revisi tujuan secara berkala, organisasi dapat menjaga fokus, meningkatkan daya saing, dan memastikan setiap unit bergerak ke arah yang sama sesuai prioritas terkini. Selanjutnya di sebelah kanan ada strategi intent, merupakan niat strategis jangka panjang yang menggambarkan arah besar dan aspirasi organisasi dalam menghadapi masa depan. Strategi intent bukan hanya sekedar rencana, melainkan komitmen mendalam terhadap visi yang ingin dicapai. Misalnya menjadi pemimpin pasar, menciptakan inovasi berkelanjutan, atau membangun keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Niat strategis ini diperkuat melalui proses reengineering strategi, yaitu menyesuaikan dan merancang ulang strategi agar tetap relevan, adaptif, dan efektif di tengah perubahan lingkungan bisnis, teknologi, dan sosial. Melalui reengineering strategi, organisasi dapat memperbaiki cara kerja, mempercepat pengambilan keputusan, memanfaatkan peluang baru, serta mengantisipasi ancaman yang muncul. Dengan demikian, strategi intent menjadi menjadi panduan jangka panjang yang mempersatukan seluruh elemen organisasi menuju arah yang sama sambil tetap fleksibel terhadap perubahan.
Dan kita masuk ke dalam topik pembahasan organisasional kapital, yaitu pada bagian ini membahas bagaimana sistem budaya dan gaya manajemen dalam perusahaan membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tetap bertahan secara berkelanjutan atau kita bisa sebut juga dengan sustainable. Dalam organisasional kapital ini terdiri atas 4 komponen utama. Yang pertama itu ada leadership and management style, yaitu kepemimpinan dan gaya manajemen memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Nah, seseorang pemimpin yang baik itu tidak hanya berfungsi sebagai pengambilan keputusan, tetapi juga harus mampu mempengaruhi, menggerakkan, dan memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat meningkatkan semangat kerja, efektivitas tim, serta membangun rasa memiliki terhadap organisasinya. Kemudian yang kedua itu ada organizational culture, yaitu budaya yang kuat mampu menciptakan suasana kerja yang positif, mendorong kolaborasi, dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi pengetahuan antar anggotanya. Ketika budaya kerja itu terbentuk dengan baik, proses adaptasi terhadap perubahan dan pembelajaran organisasi akan berjalan lebih cepat. Selanjutnya itu ada infrastruktur dan manajemen teknologi, di mana ini tuh berperan penting sebagai fondasi jalan organisasi. Melalui sistem yang terencana, teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko keuangan, serta memastikan juga setiap proses bisnis itu berjalan dengan lancar. Infrastruktur yang baik juga membantu organisasi menjaga keandalan sistem dan aplikasi agar mampu mendukung kinerja secara optimal. Yang keempat itu ada knowledge and informational management, di mana ini tuh berfokus pada sebuah organisasi mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan informasi yang telah ada menjadi sumber daya yang lebih bernilai. Dengan pengelolaan yang tepat, pengetahuan tidak hanya tersimpan, tetapi juga dibagikan dan digunakan untuk mendorong inovasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemampuan seluruh anggota organisasi dalam bekerja lebih cerdas. Selanjutnya kita masuk pada human capital. Dalam human capital ini ada 4 komponen, mungkin bahasanya ada individual competence, leadership competence, organizational competence, social and environmental competence. Nah, sesuai dengan namanya ini bicara kompetensi. Kita akan bicara yang pertama tuh individual competence dulu. Jadi di mana kita itu menempatkan seseorang di posisi yang tepat berdasarkan kemampuannya, dan dia ini jadi bukan hanya cuma punya kemampuannya aja, tapi bisa menyalurkan kemampuan itu menjadi hasil yang produktif gitu. Nah, itu individual competence. Bagaimana dengan teamship competence? Untuk teamship competence ini merupakan individu-individu tadi digabungkan menjadi satu kesatuan yang kemudian membentuk sebuah tim. Nah, disinilah teamship competence dibentuk. Di dalamnya itu terdapat individu-individu yang memiliki kompeten yang saling membantu dan saling membantu dan apa bahasanya mungkin lebih enak tuh lebih saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya ada organizasional kompeten. Ini tuh kemampuan perusahaan dalam mengatur sumber daya, sistem kerja, dan budaya kerja supaya semua tujuan bisa tercapai. Contohnya itu, kalau perusahaan punya sistem berbagai pengetahuan antar karyawan, ide-ide baru bisa muncul lebih cepat dan kerjaan juga jadi lebih efisien. Selanjutnya ada societal dan environmental competence. Ini tuh tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi bukan cuma mikirin untung, tapi juga dampak sosial dan lingkungan. Contohnya itu kalau perusahaan bikin program ramah lingkungan atau bantu pemberdayaan masyarakat, itu bisa bikin citra perusahaan jadi lebih positif di mata publik. Lanjut pada bagian output, yang pertama ada Business Psychology Framework Model tahun 2019 yang menekankan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya bergantung pada strategi ekonomi atau manajemen, tetapi juga pada faktor psikologis individu di dalam organisasi. Lalu yang kedua ada produktivitas, yaitu menggambarkan kemampuan karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Dalam konteks psikologi, produktivitas ini tidak hanya soal output kerja, tetapi juga bagaimana individu mengelola waktu, energi, dan sumber daya psikologisnya untuk mencapai target. Kemudian di dalam output terdapat juga yang namanya kesejahteraan psikologis atau kita sebut juga dengan psychological well-being. Jadi psychological well-being ini menjadi fondasi penting dalam model ini. Karyawan yang merasa sejahtera secara emosional,
memiliki motivasi, dukungan sosial, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kerja, cenderung lebih produktif dan loyal terhadap suatu organisasi. Hubungan antara produktivitas dan kesejahteraan itu bersifat timbal balik. Nah, kesejahteraan meningkatkan produktivitas dan produktivitas yang sehat itu dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, jadi itulah bisnis psychology framework yang dimana bisnis ini satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain juga gitu ya. Jadi dengan adanya strategic direction yang merupakan dasar atau landasan dari perusahaan kita, yang dimana perusahaan itu tuh pengennya apa, filosofinya seperti apa, lalu targetnya seperti apa, yang kemudian dikembangkan menjadi kemampuan-kemampuan dari orang-orang di dalamnya, yaitu leadership, pemimpinnya ya berarti C-levelnya. Jadi si level manajerial gitu kan, pemimpin yang dimana mereka nih harus bisa membawa perusahaan, bukan hanya menyuruh-nyuruh gitu kan, tapi mereka harus bikin keputusan membawa perusahaan itu ke arah yang lebih baik, dan di situ nanti akan terbentuk kultur dari perusahaan yang positif, dan juga dibantu dengan infrastruktur yang baik akan menciptakan karyawan-karyawan atau individu-individu yang memiliki kompetensi yang sehingga perusahaan itu nanti ke depannya akan produktif dan juga akan memberikan kesejahteraan secara psikologis bagi para karyawannya yang nanti pada ujungnya akan menghasilkan business result yang diinginkan, yaitu sustainable business excellence and happiness. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.